Episode 675 sampai 676. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Kaori menggelengkan kepalanya dengan mantap. Apalagi beberapa jam selama dia tahu Ariel akan kembali. Meski itu 20 hari, dia akan rela menunggu di sini. Bagi Kaori, Ariel adalah pendukung terbesarnya. Bahkan dalam mimpinya, Kaori memimpikannya adegan ketika Ariel kembali berkali-kali. Masih ada beberapa jam untuk melihat Ariel. Bagaimana Kaori bisa rela pergi? Tidak, aku harus menunggunya, kata Kaori. Bimo bisa memahami hati Kaori yang mendesak. Tetapi cuacanya benar-benar tidak pas. Dan semua orang menunggu di sini. Bagaimana jika ada yang sakit? Tuan, Anda harus kembali dulu. Bimo berkata pada Raditya, saya tidak berpikir saya cukup tua. Jadi jangan meremehkan orang. Raditya berkata dengan ringan. Bimo terkejut. Beraninya dia meremehkan Raditya. Dan dengan cepat menjelaskan, Tuan, saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak meremehkan Anda. Raditya tersenyum tipis. Aku hanya bercanda denganmu. Jangan terlalu gugup. Anda adalah saudara yang baik Ariel. Saya tidak akan kasar padamu. Bimo menghela nafas lega. Berurusan dengan orang-orang besar ini sangat merepotkan. Jika Anda tidak memperhatikannya dan menyinggung, akhirnya bisa serius. Untungnya, dia dan Ariel memiliki hubungan yang baik, yang setara dengan mendekatkan dirinya dengan orang-orang besar tersebut. Bimo melirik Elias di sampingnya. Orang besar ini seperti tembok, dia bisa menghalangi angin. Elias, jika Anda masih tidak menghalangi angin untuk semuanya, kamu sebagai pria besar ada nilainya. Bimo berkata pada Elias. Elias yakin akan Ariel. Seandainya Ariel tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Meskipun tujuan Elias untuk turun gunung tidak sesederhana itu, dan bahkan permintaan tuannya, Elias telah sepenuhnya melupakan masalah ini sekarang. Dia hanya memiliki satu tujuan di dalam hatinya, dan itu adalah menjadi penolong terbaik untuk Ariel, melakukan semua perintah Ariel. Saat Elias berjalan ke sisi Kaori, itu benar-benar meringankan kedinginan bagi Kaori. Terima kasih, Kaori berkata pada Elias dengan sopan. Elias menyerinfai dan berkata, Saudari Kaori, inilah yang harus saya lakukan. Tuan Ariel menyelamatkan hidup saya, bahkan jika saya harus mati untuknya. Ketika Raditya dan Darius mendengar kata-kata ini, mereka tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Ini mungkin pesona kepribadian Ariel. Apakah itu Bimo atau Elias? Selama mereka bersamanya, mereka bersedia bekerja untuknya dengan sukarela. Mampu memiliki bawahan seperti itu sendiri menunjukkan betapa kuatnya Ariel. Di area Bandung, ada berapa banyak orang yang benar-benar bisa membuat bawahannya mau melakukan apapun. Sangat disayangkan bahwa kekuatan dan level mereka cepat atau lambat akan dibuang oleh Ariel. Jadi Raditya menyesalkan bahwa orang yang begitu setia pada akhirnya akan kehilangan nilai. Ini mungkin ketidakberdayaan dunia. Pasukan besar di bandara kota saling menyapa. Dan semakin banyak orang bergabung setelah keluarga lain mendengar berita itu. Banyak orang telah dikirim, bagaimanapun. Bahkan keluarga Nicholas telah maju. Bagaimana keluarga kecil itu berani mengabaikan dan dapat mengambil kesempatan ini untuk online dengan Ariel pasti akan menjamin perkembangan masa depan mereka di Indonesia. Beberapa jam angin dingin. Apa itu? Di pesawat, Suhartono masih merencanakan bagaimana membalas dendam terhadap Ariel setelah tiba di Bandung. Imajinasi sangat bagus. Untuk membuat Ariel bangkrut, dia harus membuat Ariel berlutut dan meminta maaf padanya. Ribuan pukulan yang menyakitkan. Yang terbaik adalah pergi ke rumah sakit dan tinggal selama 1,5 tahun untuk melampiaskan amarah di dalam hatinya. Keluarga Suhartono memiliki pengaruh tertentu di kota Bandung, tetapi dia telah belajar di luar negeri sangat awal, dan dia tidak mengetahui situasi Bandung saat ini dengan sangat baik. Dan dia bahkan tidak tahu bahwa seluruh Bandung berada di bawah kendali seseorang bernama Ariel Wibowo. Dialah yang merencanakan balas dendam. Saya yakin setelah pesawat mendarat di Bandara Bandung, Suhartono akan sangat menyadari apa itu keputusasaan. Untuk memungkinkan Aisila memiliki istirahat yang lebih baik, Ariel tidak bermaksud untuk menurunkannya dan menahannya dalam pelukannya. Dengan cara ini,
dia bisa tidur lebih nyenyak. Efek ini memang sangat bagus. Di lain waktu, Aisila hanya akan menangis saat lapar, dan minumnya sangat cepat. Selama empeng ada di dalamnya, akan segera berhenti. Dan setelah minum, dia tidur nyenyak di pelukan Ariel. Ketekunan tanpa istirahat selama beberapa jam adalah masalah sepele bagi Ariel. Terakhir, ketika pesawat mulai menurunkan ketinggian penerbangannya, itu artinya tujuan akhirnya tiba. Melihat Indonesia melalui jendela pesawat, tempat yang familiar ini membuat Ariel merasakan banyak emosi. Perasaan Ariel terhadap kota Bandung lebih dalam daripada perasaan kota Amerika. Karena ketika dia masih sangat muda, dia tidak merasa di rumah, tetapi Bandung membiarkannya berakar. Karena di sini ada Kauri, dan sekarang ada Aisila. Tepat saat Ariel sedang melihat pemandangan, Suhartono tiba-tiba menghampiri Ariel. "Temanku, di Bandung," Suhartono berkata pada Ariel sambil mencibir. "Ya, akhirnya di sini." Ariel mendesah. Ekspresi Suhartono berangsur-angsur menjadi ganas, dan bertanya kepada Ariel, "Apakah kamu tahu apa artinya ini?" "Apa?" Ariel memandang Suhartono dengan bingung. "Itu berarti periode kematianmu semakin dekat dan dekat. Bandung adalah wilayah saya. Jika saya ingin bermain dengan Anda harus mati," kata Suhartono. "Oh." Ariel mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu luar biasa. Seluruh Bandung adalah wilayahmu. Sekarang kamu tahu betapa mengagumkan saya. Tapi sudah terlambat. Saya ingin Anda menyesalinya. Ada juga anak kecil yang membuatku tidak tidur nyenyak. Aku ingin dia merasakan ini juga," kata Suhartono. "Aku menasihatimu untuk tidak mengganggunya. Jika tidak, kamu akan mati dengan buruk." Ariel berkata dengan ringan. Orang terakhir yang mengancamnya telah dikirim ke peti mati. Meskipun rambut kuning di depannya bukan ancaman bagi Ariel, tetapi dia berani melakukan ini, dan Ariel tidak akan membiarkannya. "Sulit untuk berbicara dengan saya. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Kamu bahkan tidak bisa keluar dari bandara." Suhartono mengertakkan gigi. Pada saat ini, Ariel menemukan bahwa banyak orang berkumpul di dekat landasan pacu tertentu bandara, dan ada mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini jelas menyambut seseorang. Ini membuat Ariel tidak bisa menahan tawa, dan berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya mereka semua tahu bahwa aku kembali." Menghadapi senyum acuh tak acuh Ariel, Suhartono sangat marah hingga menjadi sangat marah. Apakah orang ini idiot? Mengetahui bahwa dia dalam bahaya, dia masih bisa tertawa. Pada saat ini, gadis berambut merah muda yang masih duduk di sana berteriak kepada Suhartono, "Datang dan lihatlah." Suhartono berjalan mendekat dan bertanya dengan tatapan bingung, "Ada apa? Lihat keluar. Kenapa ada begitu banyak orang?" Pesawat sudah hampir mendarat di landasan, jadi kita bisa melihat dengan jelas orang-orang yang menyapa Ariel. Setelah melihatnya dengan jelas, Suhartono tampak terkejut dan berkata dengan tercengang, "Apa yang kamu lakukan? Kenapa ada begitu banyak orang? Apakah saya yang meminta Anda? Atau Anda bertanya kepada saya?" Kata gadis itu tidak puas. "Entahlah. Mungkinkah ada orang besar di pesawat kita?" Suhartono berkata dengan bingung. Gadis itu berdiri, mau tidak mau melihat sekeliling. Pria besar yang begitu kuat. Alangkah baiknya jika dia bisa berteman. Sayang sekali setelah melihat-lihat, dia tidak menemukan tujuannya. Dan dia sepertinya tidak memiliki tujuan yang begitu kuat untuk dilihat. Pada saat yang sama, penumpang lain juga mengetahui hal ini dan menghela nafas. "Saya belum pernah melihat pemandangan sebesar ini. Itu pasti orang yang sangat kuat. Jika tidak, bagaimana itu bisa mengganggu begitu banyak orang? Ini bukan orang kecil. Di Bandung, setiap orang memiliki kehormatan dan wajah. Tidak mungkin membayangkan status orang yang mereka temui." Setelah pesawat berhenti dengan mantap, Suhartono tidak sabar untuk bergegas ke pintu kabin terlebih dahulu. Dia harus melihat apa yang sedang terjadi. Pesawat berhenti, dan semua orang di dekat landasan pacu bergerak menuju pesawat pada saat yang bersamaan. Adegan ini tidak diragukan lagi mengejutkan. Setelah dibuka, Suhartono dikejutkan oleh pemandangan ini dan tidak bisa berkata-kata. "Ayah!" Suhartono tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat sosok yang dikenalnya.
Episode 676. Sesaat, Suhartono bahkan merasa dialah yang disambut dalam pertunjukan akbar ini. Bagaimanapun, ada seorang ayah yang dia kenal baik di tengah kerumunan. Tetapi segera, dia menemukan situasi lain. Dia tidak tahu ada orang yang berjalan di depan. Dan ayahnya hanyalah salah satu peserta dalam keramaian. Jika benar-benar datang untuk menjemputnya, ayahnya seharusnya tidak menjadi yang pertama. Saat ini, Suhartono memperhatikan bahwa ayahnya sedang mengedipkan mata padanya. Dan dia masih mengatakan sesuatu. Dilihat dari bentuk mulutnya, sepertinya dia akan memberinya pelajaran. Ini membuat Suhartono sangat bingung. Bagaimana mungkin ayahnya tidak berani berbicara? Jadi dia hanya bisa berkomunikasi dengannya melalui mulutnya. Ayah Suhartono ingin menyeretnya turun dari pesawat dan memukulinya karena dia berada di pintu kabin. Itu langsung menahan Ariel, sehingga banyak orang datang untuk menyambut Ariel. Jika Anda tidak mau turun, silakan menyingkir dan jangan menghalangi saya, kata Ariel, berdiri di belakang Suhartono. Suhartono menoleh, melihat Ariel dengan jijik. Dia berkata, "Lihat apa yang terjadi. Apakah kamu berani turun? Orang-orang di sini untuk menyambut orang besar. Jika saya tidak salah, mereka datang untuk menjemput saya. Jadi saya menyarankan Anda untuk menyingkir." Ariel berkata dengan ringan. Dia melihat Kauri di tengah keramaian. Jadi Ariel tidak sabar. Suhartono tercengang saat mendengar ini. Begitu banyak orang datang menjemputnya. Lalu pria besar seperti apa dia? Saat ini, Suhartono sedang putus asa di dalam hatinya. Betapa dia sangat berharap dia tidak mengalami konflik dengan Ariel di pesawat. Senada, ia juga berharap Ariel hanya sekedar membual. Jika tidak, hal-hal yang dia katakan sebelumnya mungkin akan menderita akibatnya. Kamu siapa? Suhartono bertanya pada Ariel dengan wajah berubah drastis. Jika kamu ingin membalas dendam, tanyakan saja di Bandung untuk mencari tahu di mana aku tinggal. Dan aku akan menunggumu, kata Ariel. Suhartono gemetar ketakutan. Tepat ketika dia ingin menjelaskan, dia mendengar Bimo memarahi saat dia berjalan. "Siapa kamu? Keluar dari sini." Suhartono secara tidak sadar memberi jalan bagi Ariel. Setelah turun dari pesawat, pipi Kauri sudah berlinang air mata. Dia tidak menyangka bahwa Ariel tidak hanya akan kembali sendirian, tetapi juga membawa Aisila. Dua orang terpenting dalam hidup akhirnya kembali padanya. "Maafkan saya." Ariel mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata dari pipi Kauri, dan berkata dengan nada meminta maaf. Setelah terlalu lama pergi jauh, banyak hal terjadi pada Kauri. Ariel tahu bahwa dia telah menyebabkan dia menderita. Kauri menggeleng. Dia tidak pernah menyalahkan Ariel di dalam hatinya. Kalaupun Ariel tidak ada di sisinya saat melahirkan, Kauri sama sekali tidak mengeluh. Karena ia tahu betul Ariel ada untuknya. Bukan berarti dia bisa kembali jika dia mau. "Kamu tidak meminta maaf padaku. Aku tahu kamu juga tidak mau," kata Kauri. Ariel menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pulanglah dulu dan ceritakan padaku apa yang terjadi setelah aku pergi." Tim penyambut sangat besar. Tetapi setelah Ariel pergi, orang-orang itu juga bubar. Para eksekutif bandara akhirnya menghela nafas lega setelah kerumunan dievakuasi. Dalam prosesnya, mereka sangat mengkhawatirkan adanya kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, itu akan menjadi fokus perhatian nasional. "Nak, betapa beruntungnya kamu bisa duduk di penerbangan yang sama dengan Ariel. Tidakkah kamu tahu bahwa Ariel sekarang adalah orang yang paling berkuasa di Bandung, dan bahkan keluarga Nicholas akan tunduk kepada para pejabatnya? Ngomong-ngomong, pernahkah kamu berbicara dengan Ariel di pesawat? Jika kamu dapat membantu keluargamu membangun hubungan ini, keluarga kita akan menjadi semakin sejahtera di masa depan." "Nak, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak bicara hari ini?" Suhartono sedang dalam perjalanan pulang. Ayahnya berbicara dengan penuh semangat, berpikir bahwa merupakan suatu kehormatan baginya untuk berada di penerbangan yang sama dengan Ariel. Tetapi kesulitan Suhartono sekarang, hanya dia sendiri yang tahu. Tidak hanya dia tidak mengejar hubungan ini, tetapi dia juga memprovokasi Ariel. Dan sebelum turun dari pesawat, dia mengancam Ariel. Suhartono tidak tahu bahwa orang yang telah dia sakiti begitu kuat.
Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan pernah memprovokasi Ariel. Apa yang salah? Apa masalahnya? Ayah Suhartono memiliki firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Putranya biasanya orang yang sangat cerewet, tapi hari ini dia seperti autisme. Ini jelas tidak normal. Suhartono masih tidak berbicara, karena dia tidak berani mengatakannya sama sekali. Jika melihat lebih dekat, tangannya masih sedikit gemetar. Ayah Suhartono tiba-tiba mengubah wajahnya, dan dia tahu betul karakter putranya. Mungkinkah dia menyinggung Ariel di pesawat? Pikiran ini membuat Ayah Suhartono melemahkan kakinya dalam sekejap. Di Bandung saat ini, siapa yang berani menyinggung Ariel? Dan siapa yang memenuhi syarat? Dia bukan lagi menantu sia-sia tahun ini, juga bukan lelucon tahun ini. Kamu tidak menyinggung Ariel kan? Ayah Suhartono menunjuk Suhartono dengan marah dengan ekspresi marah di wajahnya. Suhartono mengangguk ketakutan. Melihat aksi tersebut, Ayah Suhartono pun putus asa. Menyinggung Ariel. Ini benar-benar lelucon. Apakah keluarganya ingin punya cara untuk bertahan hidup di Bandung? Anak sialan, apakah kamu begitu buta sampai berani menyinggung perasaannya? Ayah Suhartono memukul dengan kejam. Bahkan jika ini adalah anak satu-satunya. Meskipun itu adalah anak yang paling disayang, ini dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Suhartono dipukuli dengan sangat keras sehingga dia hanya bisa menutupi kepalanya dengan tangan. Tetapi wajahnya pasti akan terluka karena kesalahan, dan wajahnya memar dan memar. Sesampainya di rumah, Ibu Suhartono merasa tertekan saat melihat pemandangan ini. Nak, siapa itu? Siapa yang mengganggumu? Beritahu ibu. Ibu akan membalaskan dendammu. Ibu Suhartono bertanya dengan ekspresi tertekan. Suhartono melirik ayahnya. Ketika ibunya memperhatikan tindakan ini, dia mengutuk dan berjalan ke ayahnya dan berkata, "Apakah kamu gila? Bahkan putramu sendiri dipukuli dengan begitu kejam. Apakah Anda masih ingin dia meninggal?" "Meninggal?" Ayah Suhartono tersenyum dingin dan berkata, "Karena dia, aku akan segera mati. Bagaimana dia bisa mengirimkan akhir itu kepadaku? Apa maksudmu?" Ibu Suhartono langsung menjadi tenang saat mendengar ini. "Itu bagus. Bagaimana kamu bisa mati? Anak tak tahu diri ini benar-benar menyinggung Ariel. Apakah kamu tahu betapa dia akan membantu keluarga kita?" Ayah Suhartono berkata bahwa dia sangat marah dan berdiri lagi, meninju dan menendang Suhartono. Padahal Ibu Suhartono adalah ahli dalam melindungi anaknya. Tapi setelah mendengar kata nama Ariel, dia juga kaget. Ariel saat ini tidak sama dengan Ariel sebelumnya. Sebelumnya, siapapun bisa menertawakannya. Dan siapapun bisa memperlakukannya sebagai sampah dan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Tapi sekarang, bobot dari 3 kata ini Ariel mewakili keberadaan tertinggi kota Bandung. Apalagi menyinggung perasaannya secara langsung. Tidak ada yang berani berbicara buruk tentang dia di belakangnya. "Nak, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa menyinggung perasaan Ariel?" Ibu Suhartono bertanya dengan wajah pucat. Suhartono masih menolak untuk berbicara. Ayah Suhartono membantingnya dengan pukulan, dan meraung dengan marah. "Apakah kamu tuli? Jika kamu tidak memberitahu kami apa yang terjadi, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menebusnya. Apakah kamu masih ingin membunuh kami semua dengan sukarela?" Kelopak mata Suhartono seperti melompat dan membunuh semua orang. Dia tidak ingin mati. "Ayah, Ibu, ini seperti ini." Suhartono dengan jujur menjelaskan hal-hal di pesawat, dan bahkan menyampaikan kata-kata asli kepada mereka berdua tentang bagaimana mereka mengancam Ariel sebelum turun dari pesawat. Setelah mendengarkan, Ayah Suhartono duduk di lantai, seperti orang mati berjalan dengan jiwa tersesat. Kamu benar-benar mengancamnya dan mengancamnya dengan putrinya." Setelah berbicara, Ayah Suhartono sedih. Ketika Aisila lahir, semua keluarga bangsawan di seluruh kota Bandung memberikan hadiah untuk cari muka. Bahkan dia tidak terkecuali. Bimo secara khusus membangun gudang untuk menyimpan hadiah mewah itu. Cukup untuk menunjukkan statusnya yang tinggi di benak orang-orang seperti kota Bandung. Dan orang ini yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, menggunakan Aisila untuk mengancam Ariel. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Keluarga kita akan hancur le idiot ini.
Ayah Suhartono berkata dengan putus asa. Kamu memikirkan cara. Pikirkan cara. Kita tidak bisa hanya menunggu kematian seperti ini. Kata Ibu Suhartono dengan cemas. Bersambung.